Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldila Saura akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang resume materi 1 sampai 7. Materi 1, konsep umum kewirausahaan, kompetensi kewirausahaan, dan peluang kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan. Konsep umum kewirausahaan adalah suatu upaya Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusahaan Kecil dalam rangka meningkatkan kemampuan organisasi dan manajemen usaha kecil dan koperasi. Seperti diketahui, kewirausahaan merupakan ciri utama yang berperan dalam keberhasilan suatu perusahaan. Kompetensi kewirausahaan. Kompetensi kewirausahaan merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru secara kreatif dan inovatif untuk mewujudkan nilai tambah. Kreatif berarti menghasilkan sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Peluang-peluang wirausaha. Peluang wirausaha adalah kesempatan yang dimiliki seorang untuk mencapai tujuan keuntungan uang kekayaan dengan cara melakukan usaha yang memanfaatkan berbagai sumber daya yang dimiliki. Materi 3, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. A. Merintis usaha baru. Untuk memiliki dunia bisnis diperlukan jiwa wirausaha. Bidang dan jenis usaha yang dimiliki harus jelas. Bentuk usaha dan kepemilikan yang akan dipilih. B. Langkah-langkah dalam melalui usaha baru antara lain 1. Optimalisasi potensi diri untuk memulai usaha. Perlu dilakukan self-effacing atau self-assessment yang menilai atau kemampuan diri sendiri. Caranya ialah dengan menayangkan pada diri sendiri dan untuk menunjukkan keberhasilan seorang wirausaha perlu mengoptimalkan motivasi diri. Fokus dalam bidang usaha. Fokus berarti memusatkan perhatian pada suatu usaha tertentu yang diketahuinya, yaitu fokus pada produk dan fokus pada biaya rendahnya dalam pembiayaan. Materi 4, organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. Fungsi organisasi. 1. Fungsi organisasi memberi arah dan aturan serta pembagian kerja mengenai apa yang harus dan tidak boleh dilakukan oleh para anggota dalam organisasi. 2. Fungsi organisasi selanjutnya adalah untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan anggota organisasi. 3. Fungsi organisasi yang terakhir yakni memberikan pengetahuan serta mencerdaskan setiap anggota organisasi. Unsur-unsur organisasi. 1. Anggota organisasi yang terdiri dari pemimpin yang mengatur organisasi secara umum. 2. Tujuan organisasi akan menjadi arah perjalanan organisasi dalam menentukan kegiatan yang dilakukan nantinya. 3. Komunikasi akan sangat memengaruhi bagaimana setiap anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik. Pengertian manajemen dalam organisasi. Menurut Gregi R. Torik, organizing manajemen adalah aktivitas perencanaan, planning, pengorganisasian, organizing, pengendalian, assessing, dan pengawasan, controlling, di mana semua
Tas tersebut bertujuan untuk mencapai target organisasi. Tujuan manajemen dalam organisasi. Tujuan utama manajemen dalam sebuah organisasi adalah untuk mencapai apa yang diinginkan oleh organisasi tersebut dengan cara seefisien mungkin, sehingga dalam jangka panjang dapat menjamin profitabilitas organisasi tersebut. Materi 5. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen dan batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Konsep-konsep dasar sistem pengendalian manajemen. Suatu sistem merupakan suatu cara tertentu dan bersifat reflektif untuk melaksanakan suatu atau sekelompok aktivitas. Sistem memiliki kriteria berupa rangkaian langkah-langkah yang berirama, terkoordinasi, dan berpeluang. Batasan-batasan sistem pengendalian manajemen. Pengendalian manajemen merupakan sebuah proses di mana para manajer mempengaruhi anggota organisasi lainnya untuk mengimplementasikan strategi organisasi. Materi 6. Perilaku dalam organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, dan jenis-jenis organisasi serta fungsi pengendalian. Perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah bidang studi yang mempelajari pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku. Dalam organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas atau organisasi dalam dunia bisnis saat ini, perilaku organisasi adalah alat penting untuk mengelola tim yang efektif dan itu membantu untuk memahami perilaku manusia dalam suatu organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Faktor eksternal adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan di dalam masyarakat, di mana organisasi merupakan bagian dari masyarakat. Sistem pengendalian formal. Pengendalian formal adalah pengendalian yang disahkan oleh organisasi dalam bentuk peraturan, surat keputusan, kode etik perusahaan, dan bentuk lain. Sistem ini bersifat disklasifikasi ke dalam dua jenis. Aturan-aturan adalah seperangkat tulisan yang menurut semua jenis indikasi dalam pengendalian, yang berisi instruksi jabatan, pembagian kerja, SOP. Proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan melaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Jenis-jenis organisasi. Organisasi formal atau legal. Organisasi internasional. Hybrid organizing. Materi 7. Pusat pertanggungjawaban. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Pada hakikatnya, perusahaan merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab yang masing-masing diwakili oleh sebuah kontak dalam berbagai organisasi. Jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. 1. Pusat pendapatan, 2. Pusat beban, dan 3. Pusat investasi, dan yang terakhir adalah pusat laba. Sekian dari hasil presentasi saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.